Ya, Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar pagi hari ini? Shalom, selamat pagi. Luar biasa. Selamat pagi, Pastor Madin. Wow, Pastor Madin pagi hari ini tampil luar biasa. Sehat selalu ya, Pastor Madin ya. Iya, terima kasih Pak. Puji syukur dan terima kasih. Kita semua sama dengan Pastor Madin. Semuanya dalam keadaan baik. Ya, Amin. janji Tuhan dalam kehidupan kita selalu yes and amin. Amin. Luar biasa sekali. Kita memiliki Tuhan yang mengerti, yang tahu, dan memberkati kita semua. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang boleh beroleh belas kasihan. Telah beroleh belas kasihan. Amin, saudara? Ya, tentunya kita harus ucapkan amin. Itu adalah doa yang baik buat kita Amin. semua. Amin. Ya, saudara selamat pagi dan selamat datang kembali di GWG, di Channel Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. So pagi hari ini mari kita yuk bersama-sama kita mau memuji serta menyembah Tuhan. Dan worshiper pagi hari ini adalah Pak Hendra Halim. Selamat pagi Pak Hendra Halim. Lama sudah Morning. tidak bertemu kita. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Amin. Ya, saudara, kita juga akan mendengarkan pesan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Pastor Madin. Selamat pagi Pastor Madin. Selamat pagi sekali lagi. Ya, Pastor Madin, thank you pagi hari ini dan mohon tetap bersama kami sampai jam 7 pagi nanti ya, Pastor. Bisa Pak. Ya, terima kasih, Pastor. Baik, saudara, kita akan segera memulai persekutuan kita pagi hari ini dan kita akan buka dalam doa. Pagi hari ini saya mau minta sama someone special, yaitu Ibu Rosa Megalina untuk bantu doa pembuka. Silakan Bu Rosa. Mari kita berdoa. Ya Bapa Yesus, Roh Kudus, terima kasih untuk pagi ini kami bisa dibangunkan dengan tubuh yang sehat, dengan keadaan yang baik. Juga terima kasih untuk satu kesempatan kami bisa mengucap syukur, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan bersharing. Sungguh Tuhan, itu satu anugerah yang terbesar Tuhan. Tuhan, Kau urapi setiap kami yang akan mendengarkan, yang akan menyembah-Mu, biar ada hati dari dalam hati terdalam kami, Tuhan, kami bisa mengucapkan betapa baiknya Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kau pimpin Tuhan, Pastor Madin yang akan membawakan firman hari ini, biar Kau urapi dia, Kau berikan dia hati siap, Tuhan, untuk memberitakan kemuliaan nama-Mu. Juga Kau tolong berikan pada Pak Hendra juga satu hati yang begitu rindu untuk menyembah-Mu selalu. Biar setiap kami Tuhan di sini siap Tuhan mendengarkan untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Rosa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati, jiwa dan roh, memuji Dia dengan segenap hati. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Hati kami bersuka, Tuhan, karena Tuhan yang kami sayangi hadir di tengah kami. Di atas pujian ini kau bertata, Tuhan, haleluya. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku
bersuka hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu memenuhi baitku, dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku damba hanya kehadiranmu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku damba hanya kehadiranmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku damba hanya kehadiranmu. Kau memenuhi kami Tuhan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku damba hanya kehadiranmu.
hadirat-Mu memenuhi kami, orang yang percaya kepada-Mu, yang setia kepada-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku damba hanya kehadiran-Mu, yang ku damba hanya kehadiran-Mu. Hadirat-Mu memenuhi kami, Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku damba hanya kehadiran-Mu, yang ku damba hanya kehadiran-Mu. Ku masuk hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Ku masuk hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indah
disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan Bapa yang kekal, Maha Kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Berpujilah nama Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan Bapa yang kekal, Maha Kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan Bapa yang kekal, Maha Kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga
bumi pun serukan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Puji syukur dalam hadirat-Mu yang luar biasa ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman dalam tetap hadirat-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan pada hari ini, semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Madin. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar bersama-sama daripada Roh Kudus, dan melakukan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Pak Hendra yang sudah memimpin kami dalam penyembahan kepada Tuhan. Kiranya hadirat-Mu, suasana surgawi memenuhi hati kami. Dan mukjizat pemulihan, kesembuhan, pembaharuan, penyegaran kami alami di dalam hidup kami. Kebenaran firman Tuhan diberitakan di dalam dan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi saudara-saudari. Izinkan saya untuk screen terlebih dahulu. Baik, kelihatan PowerPoint saya? Oke. Pagi ini kita akan bersama-sama melihat teks kebenaran firman Tuhan yang terambil daripada Roma pasal 8 ayat 1 hingga 11. Dan tajuk perkongsian firman Tuhan yang saya bawakan pagi ini ialah dapatkah keinginan roh dan daging
bersama. Baik, kita melihat dulu petikan firman Tuhan yang terambil daripada Roma 8 ayat 1 hingga 11, dan saya bacakan. Atau mungkin saya bacakan, saya sudah di screen. Ayat 1, Roma 8. Di atas tajuk hidup oleh roh. Ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat 4. Supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11 dan ayat terakhir, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara, pagi ini saya terpanggil untuk mengungsikan firman Tuhan ini. Saya ada banyak pilihan yang saya boleh bawakan atau fungsikan pagi ini dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya pada akhirnya mengambil keputusan untuk membawakan tema ini. Dapatkah keinginan roh dan daging bersama? Dalam kehidupan kekristenan kita, bahkan kita yang bergelar hamba Tuhan, dan juga kita yang terlibat dalam pelayanan, baik itu pelayanan secara pribadi, pelayanan secara berkumpulan, ataupun pelayanan secara bergereja dan masyarakat. Kita semua diperhadapkan dengan satu soalan. Dapatkah keinginan roh dan daging bersama? Pasti jawaban kita sudah semestinya tidak. Berdasarkan Roma, bukan saja di pasal 8, tapi kalau kita perhatikan dari pasal 6 sehingga pasal ke-8 ini. Sebenarnya di pasal 6 itu Paulus memperlihatkan kepada kita bahwa hidup dikuasai oleh dosa bukan lagi menjadi gaya hidup orang yang percaya. Itu di ayat pasal yang ke-6. Kemudian di pasal yang ke-7, Paulus bercakap mengenai pergumulan kita sebagai orang percaya yang cenderung untuk kembali kepada hidup yang lama. Dan mengapa masih ada orang Kristen hidup dalam kegagalan rohani? Karena mereka membuat keputusan untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Dan pasal 8 ini, Paulus membawa kita keluar dari lembah keputusasaan itu, kegagalan kerohanian itu, kekalahan itu. Karena hidup di bawah hukum Taurat, kekuasaan hukum Taurat,
Karena Alkitab mengatakan dosa mendapat kuasa dari hukum Taurat. Dan beralih kepada kehidupan yang berkemenangan, yaitu hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Jadi kita akan melihat kehidupan yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus dalam menjawab, dapatkah keinginan roh dan daging bersama? Soalan ini penting untuk kita pikirkan. Karena kita tahu jawabannya tidak, tapi perbuatan kita menjawab iya. Dan itu seringkali terjadi. Paulus pun mengatakan, dia kata di pasal 7 ayat yang ke 14, 15, 16 saya baca pasal 7 ya. Sebab aku tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Saudara, Paulus sendiri mengakui pergumulan ini bukan mudah. Sebab itu, kita akan melihat 3 poin untuk kita perhatikan bersama-sama sebelum jam 7 kalau di Malaysia, di sana sebelum jam 6 kan. Ya, poin yang pertama, oke. Tiada lagi penghukuman. Itu poin yang pertama. Dapatkah keinginan roh dan daging bersama? Tidak, karena tidak ada lagi penghukuman. Mari kita lihat ayat 1 dan 3. Dikatakan di ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Dan ayat yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Tidak ada lagi penghukuman. Ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara, kita tahu penjelasannya di sini ialah karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menanggung hukuman bagi kita, mati di atas kayu salib. Dikuburkan, mati, dan ya dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Karena Yesus telah menanggung hukuman bagi kita, maka tiada lagi penghukuman bagi kita semua. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Kita dapat perhatikan di ayat kedua. Memerdekakan kamu dalam Kristus. Saudara, inilah pengharapan kita. Tiada lagi penghukuman karena kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan kita melihat ayat ketiga, so apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Orang Israel berusaha untuk hidup menyenangkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, mentaati perintah Tuhan, hukum 10 itu. Tapi kita semua tahu bahwa apabila mereka melanggar, dan kita pada hari ini melanggar salah satu daripada hukum 10 hukum Taurat itu berarti kita melanggar keseluruhannya. Hanya oleh anugerah di dalam Yesus Kristus kita diperkenankan, dilayakkan, diperdamaikan, bahkan hidup berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, fokus kita adalah kepada apa yang Tuhan Yesus lakukan dan kemerdekaan yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib melalui pengorbanannya, kebangkitannya bagi kita semua. Jadi tiada lagi kebersamaan antara daging dan keinginan roh dan daging karena
Saudara, alasannya tiada lagi penghukuman bagi kita karena kemerdekaan yang Yesus Kristus berikan. Itu poin yang pertama. Kita masuk dalam poin yang kedua. Di poin yang kedua, tiada persamaan. Mari kita lihat ayatnya di ayat kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara, ada dua perkara yang kita boleh perhatikan lebih dalam daripada tiada lagi persamaan antara keinginan roh dan daging ini. Sebab itu ianya tidak boleh bersama. Kita tahu memang tidak boleh bersama, tetapi kehidupan kita cenderung seperti Paulus katakan, yang dia tidak mau lakukan, yang dia benci, itu yang dia lakukan. Tetapi firman Tuhan pagi ini menegur kita semua, memperingatkan kita semua. Itu tidak pantas berlaku dalam kehidupan kita. Karena ya, apa yang dilakukan tiada lagi penghukuman. Yang kedua ini tiada persamaan. Hidup menurut roh dan hidup menurut daging. Jadi yang pertama, daripada poin yang kedua ini tiada persamaan ialah karena keinginan daging adalah maut, sementara keinginan roh adalah hidup. Ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup. Perhatikan, hidup dan damai sejahtera. Saudara, kita diperhadapkan dengan maut atau hidup. Sebab itu, kita harus melihat secara serius dua perkara ini untuk kita hidup menurut roh yang Tuhan kehendaki. Karena keinginan daging membawa kepada maut, sementara keinginan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Yang kedua, di poin yang kedua ini, tiada lagi persamaan ialah keinginan daging adalah seteru dengan Allah, permusuhan dengan Allah. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Ini memang tidak mungkin baginya. Ya. Jadi, keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Saudara, siapakah kita ingin berseteru dengan Tuhan? Sedangkan kita ini ciptaannya, miliknya, dicipta untuk bersekutu dengannya, bukan bermusuhan dengan Allah. Sebab itu, keinginan daging itu harus dijauhkan. Dan tidak sekali-kali kita pikirkan, apalagi kita inginkan dan lakukan dalam kehidupan kita. Tapi ini adalah perseteruan dengan Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Wah, saudara perhatikan itu. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saya seorang hamba Tuhan yang belajar daripada kelemahan dan pengalaman itu mendewasakan kita untuk terus hidup lebih mengenal Tuhan dan hidup sesuai dengan pimpinan dan kehendak Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kita melayani? Itu persoalannya jika kehidupan kita hidup dalam daging, sebab itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita tidak berkenan kepada Allah. Bagaimana kita boleh melayani dalam ketidakberkenanan kepada Allah itu? Karena hidup dalam daging. Pelayanan tanpa dipimpin oleh roh adalah pelayanan yang kering. Dan biasanya pelayanan itu akan membawa kepada masalah dalam gereja. Kebanyakan masalah dalam gereja bukan datang daripada dalam, ataupun maksud saya di sini, kalau kita
mencari gereja yang tidak bermasalah, dan kita pergi ke gereja itu, tetapi kita masih dalam masalah, kita masih hidup dalam kedagingan sebagai contoh. Gereja yang tidak bermasalah, bila kita masuk, gereja itu menjadi bermasalah karena kita yang membawa masalah. Jadi kalau kita mencari gereja yang tidak bermasalah, kita pastikan diri kita terlebih dahulu tidak membawa masalah kepada gereja. Nah, kita lanjutkan kepada poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga, keinginan roh dan daging tidak dapat bersama karena tiada kepemilikan. Mari kita lihat ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki, perhatikan perkataan ini, tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi di ayat yang ke-9 tadi mengatakan, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara, kalau kita hidup dalam kedagingan, keinginan daging, hawa nafsu, maka itu berarti kita memilih untuk menolak roh Kristus dalam hidup kita. Sebab hanya ada dua pilihan. Tidak mungkin kita memilih kedua-duanya. Tidak ada orang yang boleh. Saya mudah mungkin memberikan contoh. Contohnya kita menaiki perahu, sampan. Kalau dua sampan, satu kaki di sebelah dan satu kaki di sebelah, dan kita menaikinya dua sampan, satu kaki di sebelah sampan dan yang satu kaki lagi di satu ya perahu atau sampan. Apabila berjalan, kita akan terjatuh. Kita harus memilih satu perahu saja, satu sampan saja. Itu sebagai contoh. Demikian juga dengan keinginan daging dan roh. Kita harus memilih satu. Dan Tuhan pun memerintahkan seperti itu. Jadi, bila kita memilih kedagingan, seperti Paulus mengatakan, apa yang aku benci, yang jahat itu yang dia lakukan. Saudara, maka peringatannya di sini, tiada lagi, dikatakan di sini, kamu bukan lagi milik Kristus. Sebab itu ayat yang ke-10, tapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh, dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu, yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu. Kemudian ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Perhatikan sekali lagi. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Itu berarti kalau kita terbalikkan ayat ini, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dan kalau kita memilih untuk tidak lagi dipimpin oleh roh Allah, tidak lagi hidup dalam pimpinan roh, maka kita bukan anak Allah. Anak siapa? Kita sering mendengar anak iblis. Itu peringatan yang keras bagi setiap kita. Jadi saudara, tidak ada yang terkecuali dalam pergumulan ini, dalam perjuangan ini, memilih antara keinginan roh dan keinginan daging. Namun berita baiknya, Roh Kudus menolong kita. Dan itulah yang ditekankan oleh Paulus dalam Roma pasal 8 ini. Hidup oleh
roh. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Saudara, sebagai penutup, saya ingin mengajukan satu soalan. Soalannya ialah, adakah hari ini kita seorang yang senantiasa mematikan keinginan daging? Jika iya, kamu dan saya, kita semua adalah anak-anak Allah. Soalannya, apakah kita mematikan keinginan daging dalam hidup kita? Kita akan lanjutkan dalam fellowship nanti, dan saya tidak sabar untuk mendengar respon setiap kita, dan juga mungkin penambahan ataupun kemasukan dari setiap kita, dan itu memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa apa yang kami mengerti, kami bersyukur. Apa yang kami boleh mengerti, bahkan tersimpan dalam hati dan pemikiran kami untuk kami lakukan. Kami memohon Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk melakukan, khususnya untuk hidup menurut roh dan bukan oleh daging yang mematikan. Sebab itu Roh Kudus kami perlukan untuk menolong hidup kami. Dalam kelemahan kami, Roh Kudus menolong setiap kami. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Di dalam dan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.